Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, respon menghadapi pergumulan hidup. Saya percaya kita semua manusia pasti mengalami apa yang namanya pergumulan hidup. Apakah itu masalah dalam keluarga, apakah itu krisis ekonomi, apakah itu penyakit, apakah itu ada musuh-musuh kita. Itu semua namanya pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup adalah bagian dari suatu kehidupan. Tidak ada pergumulan, itu bagian dari kematian. Sang pemazmur juga sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Sang pemazmur juga sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tapi kita akan belajar bagaimana respon dari sang pemazmur dalam menghadapi pergumulan hidup yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani. Setidaknya ada 3 respon yang dilakukan oleh sang pemazmur dan juga yang harus saudara dan saya buat ketika merespon menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Yang pertama dalam ayat 4 dan 5, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Pandanglah kiranya, jawablah aku. Ini adalah seruan pemazmur kepada Tuhan. Ketika dia sedang menghadapi pergumulan hidup, dia berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya itu respon yang baik, itu cara yang baik, yang tepat dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama adalah kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhanlah yang bisa memberikan solusi terbaik dalam menghadapi pergumulan hidup. Saya percaya berseru kepada Tuhanlah yang membuat kita mengundang Tuhan untuk ikut serta terlibat dalam pergumulan hidup kita. Dan karena itu kita belajar dari sang pemazmur respon menghadapi pergumulan hidup. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya itu respon yang baik. Itu respon yang benar. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hal yang kedua respon menghadapi pergumulan hidup seperti yang diteladankan oleh sang pemazmur adalah percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Artinya bahwa ketika kita sedang menghadapi badai dalam hidup, menghadapi pergumulan dalam hidup, dalam bentuk apapun juga, mari kita meresponinya seperti pemazmur, percaya kepada kasih setia Tuhan. Percaya kepada kasih setia Tuhan itu artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih setia.
Kalau dia penuh kasih setia, itu berarti bahwa dia pasti tolong kita, dia pasti berikan solusi, pasti dia berikan jalan keluar, pasti dia berikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena itu kita perlu percaya kepada kasih setia Tuhan. Seringkali kita tidak percaya akan kasih setia Tuhan. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan masa bodoh dengan kita. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Kasih setia Tuhan kepada kita artinya seterusnya dan selama-lamanya. Sekali dia mengasihi saudara dan saya, seterusnya dan selama-lamanya dia tetap mengasihi saudara dan saya. Itu berarti dia tidak akan pernah biarkan kita. Itu berarti dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena itu percaya kepada kasih setia Tuhan, itu respon menghadapi pergumulan dalam hidup. Dan saya percaya ketika kita percayakan kasih setia Tuhan, itu yang membuat kita tidak gampang putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup betapapun pergumulan berat yang saudara dan saya alami, yang saudara dan saya sedang hadapi. Percayalah kepada kasih setia Tuhan. Ada waktu dan ada saat dia pasti bertindak menolong saudara dan saya. Yang ketiga, respon menghadapi pergumulan hidup, ayat 6 bagian B. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hal yang ketiga, respon menghadapi pergumulan hidup adalah yang ketiga, hati tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Hati tetap menyanyi untuk Tuhan, hati tetap memuji kepada Tuhan. Jangan sampai menghadapi pergumulan hidup akhirnya mulut kita membisu. Tidak lagi melahirkan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita membeku oleh karena terlalu beratnya pergumulan hidup yang kita alami. Tapi sebaliknya respon menghadapi pergumulan hidup, hati tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Hati tetap memuji-muji Tuhan. Betapapun sukarnya hidup ini, betapapun pahit getirnya hidup ini, betapapun pergumulan hidup yang berat, yang silih berganti terjadi dalam hidup kita. Tapi hati kita tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Hati kita tetap memuji-muji Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam meresponi menghadapi pergumulan dalam hidup. Jangan hilang sukacita kita. Jangan hilang hati kita yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya hati kita tetap bersorak-sorak. Dan saya percaya itu respon menghadapi pergumulan hidup yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami respon menghadapi pergumulan hidup. Kami belajar teladan contoh dari sang pemazmur, berseru kepada Tuhan, percaya kepada kasih setia Tuhan, dan hati tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Itulah respon yang benar menghadapi pergumulan hidup. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan dilimpahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.